Nalika dongkap waktos zuhur, azan duhur, anjeunna istirahat. Tuang ngaleueut heula teras salat. Nalika anjeunna keur istirahat, parabotan teh ngalayah digigireun di dinga. Kemudian nalika anjeunna keur teu aya keur istirahat, lebet orai sanca anu ageng, saageng naon? Saageng panangan kieu. Guluyur ka dinga, ngagulusur ka tempat parabotan. Orai sanca teh manehna teu apal ragaji, teu apal bedog, teu apal naon, guluyur ka dinga, ngaguluyur kana luhureun naon? Ragaji. Ragajina teh ragaji tukang atunya seukeut ya. Ragaji teh ngagores kana beuteung orai ya. Aya getihan sakedik, oraina teh langsung neuleugeg saha eta gitu. Nganyarikeun ka urang seperti itu. Siap-siap dengan mode untuk membela diri dan menyerang. Kemudian ditingali badana, oh getihan, nyeri, bohak. Teu kira-kira maneh nyerang ka urang, nganyarikeun ka urang. Kemudian ditingali, oh aya ragaji, dia yang menyakiti saya. Kemudian ragaji itu diserang oleh dia. Ketika ragaji itu diserang, dipacok teh kalaka beugi nyeri, getihan, malik ka tukang. Nalika malik teh lain sadar, kalaka beugi esmosi gitu. Teu kira-kira maneh beuteung urang geus nyeri, ayeuna beungeut urang dilukai, teu balai pisan. Sugan kurang tarik meureun ku urang pacok, dipacok deui, terus Pak dipacok. Semakin dia menyerang, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para hadirin jamaah kajian Ahad yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan pagi yang cerah ini berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa meluangkan waktu kita untuk menghadiri kajian Ahad ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, duduknya kita di majelis ini menjadikan amalan baik itu kifarat dosa maupun penambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah untuk kajian Ahad kali ini insyaallah yang akan mengisi adalah Al-Ustaz Andri Al-Jihad dengan tema seni memaafkan. Dan alhamdulillah beliau sendiri sudah ada di hadapan kita semua. Namun sebelum masuk ke acara utama yaitu yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz, kami himbau kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, terutama yang masih di luar, silahkan segera memasuki area dalam masjid, dan yang sudah di dalam silahkan disiapkan penglihatannya, pendengarannya ataupun catatannya untuk mendengar setiap materi yang akan nanti disampaikan oleh Al-Ustaz. Supaya tidak terlalu berlama-lama, langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustaz Andri Al-Jihad. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua, wasilah bertambahnya keimanan dan ilmu kita, wasilah semakin bersihnya batin dan jiwa-jiwa kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita kali ini kita akan mencoba berbicara tentang masalah yang sangat sederhana sekali. Masalah terkait dengan perasaan-perasaan kita, masalah terkait dengan kondisi batin dan hati-hati kita. Selama kita berinteraksi dengan manusia, tentunya ada hal-hal yang membuat terkadang kita tidak nyaman, atau mungkin bisa jadi juga membuat orang lain tidak nyaman oleh sikap dan perilaku kita. Kadang orang anu teu ngeunah hate, kadang oge batur anu teu ngeunaheun ku urang. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Atau mungkin ada persoalan-persoalan besar yang sangat melukai perasaan dan hati kita, sehingga membuat kita sangat terluka dan membuat kita sangat amarah, dan amarah tersebut tersimpan dalam bentuk perasaan-perasaan dendam, perasaan-perasaan ingin membalas, perasaan-perasaan ingin mencelakai, tersimpan dalam waktu yang cukup lama, dan semakin lama itu semakin tidak hilang, bahkan juga tidak semakin selesai. Walaupun sebetulnya masalahnya sudah berlalu sekian tahun, tetapi rasa dan pengalamannya itu masih terasa seolah-olah utuh. Di dalam ajaran kita diajarkan sebuah konsep untuk melepaskan perasaan-perasaan tidak nyaman di dalam hati kita terkait dengan kesalahan-kesalahan perilaku-perilaku orang lain kepada kita. Terkadang sebetulnya yang bersalah itu dia lempeng-lempeng baik, tapi orang nu dinyerikeun hatena asa leuwih menderita tibatan anu salahna. Anu salahna nama saretibra dahar gede. Ari urang nu dinyerikeunna naon gering gering nangtung ngalang layung. Ditambah deui ku bahasa moal dihampura ku teteh mah. Moal dihampura ku aa mah. Eta kalimat moal dihampura teh sabenerna nama nambah beban keur urang. Nyangsarakeun diri urang sorangan. Kita diajarkan sebuah konsep untuk melepas itu semua. Di dalam Islam ini disebut dengan al-afu atau memaafkan. Syekh Al-Kafawi beliau mengungkapkan apa itu memaafkan. Kata Syekh Al-Kafawi, al-afu atau memaafkan ialah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat padanya walaupun mampu untuk membalasnya. Sekali lagi kata Syekh Al-Kafawi, al-afu atau memaafkan ialah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat padanya atau berbuat buruk padanya walaupun mampu untuk membalasnya. Aya jalmi midamel awon ka anjeunna. Rek ngabalas bisa, bahkan bade dibalas 2 kali 3 kali lipat ge bisa. Artos gaduh, tanaga gaduh, kakayaan gaduh, rek dibales nepikeun ka 10 kali lipat ge sanggup, bisa. Tetapi dia tidak mengambil itu.
bahkan mengambil melepaskan atau memaafkan. Hukum dasar membalas itu boleh, tidak apa-apa, asal balasan itu seimbang. Makanya di dalam Islam kita kenal dengan konsep kisos, ya, balasan yang sebanding, balasan yang setimpal. Tapi lamun urang ngabales naloba teuing, maka anu zolim teh jadi urang. Gitu. Ya. Urang teh dinyerikeun kadar nyeri nana teh 50. Ku urang dibaras 75. Ta eta teh urang teh leuwih teuing. Anu dolim teh jadi urang. Ya. Walaupun membalas itu boleh, maka ada level tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu adalah level tingkatan melepaskan, memaafkan, atau al-afu. Syekh Al-Kafawi beliau mengungkapkan al-afu atau memaafkan artinya adalah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat padanya walaupun mampu untuk membalasnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit dan tidak sakitnya perasaan kita sebetulnya itu bisa jadi bukan karena disakiti oleh orang lain. Sekali lagi, sakit dan tidak sakitnya perasaan kita bisa jadi itu tidak benar-benar disakiti oleh orang lain. Tapi bisa jadi itu adalah karena sudut pandang kita yang menangkap sisi sakitnya, atau sudut pandang pikiran kita yang menganggap bahwa itu sakit, kemudian batin dan hati kita menjadi sakit, ya. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, sering saya sampaikan bahwa sebetulnya yang menyakiti diri kita itu bisa jadi bukan orang lain, tetapi adalah kesimpulan-kesimpulan, asumsi-asumsi pikiran kita sendiri tentang persoalan yang netral yang ada di luar kita. Contoh sederhana, ya. Ayub ibu-ibu Bu Haji bade ka pangajian ngangge acuk ginding segala diangge, ya, pokokna mah menor we, ya, kerudungna bedakna nanaona segala rupa ditaros di jalan teh. Masya Allah, Bu Haja bade ka mana meni cantik jelita sepertos artis Korea. Waduh, eta dikitukeun teh kira-kira kumaha Bu Hajah naon atuh ka saya ngaledek teu kira-kira, ngahina teu kira-kira. Mohon disebat cantik jelita sepertos artis Korea, disangkana naon ngaledek, tersinggung, nyeri hate. Kan eta teh nu muji teh bingung teh ieu teh nahanya dipuji teh kalah ka nyorongot ngambak. Sugan kudu diganti meureun. Masya Allah, Bu Haja meni goreng patut. Siga kuntilanak, siga kelong wewe. Wah, meureun eta ngadat. Kursi dibabetkeun segala dibalangkeun sigana teh. Ieu teh salah saha kira-kira? Salah nu muji, salah nu dipuji, atanapi salah bahasana? Ya. Salah saha kira-kira, Bu? Ya. Sepertinya memang salah menangkap sudut pandang perkataan itu. Ya. Kenapa bisa menyakiti? Ya karena sebetulnya bisa jadi bahasa yang di luar itu netral-netral saja. Kita yang menangkap kejadian yang ada di luar kita dengan tangkapan sudut pandang yang sudut pandang itu menyakiti diri kita sendiri. Ya. Ibu naik motor. Ya. Aya hiji pameget di pinggir jalan. Melongkeun we ka ibu. Bolotot ya, ningali terus teu ngicep-ngicep. Kira-kira sudut pandang kita bagaimana dengan orang itu? Sudut pandang pertama, menisieun eta bapak-bapak eta panonna molotot wae, boa bangsat, boa penjahat keur ngincer urang, eta nu kahiji. Yang lahir apa? Cemas, takut, khawatir, ruas. Sudut pandang yang kedua, dedeh eta si bapa karunya teuing. Panonna nepikeun ka teu bisa ngiceup,
teuing ti iraha eta gering gitu siga nama kudu dibawa ka Cicendo. Ka Cicendo naon Cicendo teh rumah sakit mata nepikeun ka matana teu bisa ngiceu. Duh karunya teh mudah-mudahan enggal damang. Kadua anu katilu mah tiasa janten meureun mamah teh geulis keneh. Gitu buktinya itu si bapak anu itu menit ngicep-ngicep ningali kagelisan mama seperti itu. Padahal kejadiannya satu saja, tetapi sudut pandangnya berbeda-beda. Yang sudut pandang pertama itu membuat kita cemas, takut, khawatir. Itu yang membuat siapa? Bukan orang lain, tetapi apa? Sudut pandang pikiran kita sendiri. Contoh ketiga, keur lempang aya ucing heuai ya. Kira-kira kumaha ya? Ruh dede meureun maneh teh geus ngaronda sapeupeting tunduh meureun jalu sok atuh ka pinggir geura istirahat kulem ya. Karunya aya rasa iba. Sudut pandang yang kedua ningali ucing heuai, naon maneh heuai nyeungseurikeun ka urang saperti ditalapung eta ucing bu. Pedah naon pedah heuai seperti ucing heuai disangka keur nyeungseurikeun ka manehna seperti itu. Masya Allah. Nah bisa beda gitunya. Padahal ucing netral da teu gaduh maksudna naon ucing mah akitu we ayana. Tetapi yang menangkap dan menyimpulkan itu adalah pikiran dan perasaan kita sendiri. Jangan-jangan sebetulnya selama ini kita itu sedang bermasalah bukan dengan orang lain, tapi kita sebetulnya sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Kita sedang bermasalah dengan sudut pandang kita. Kita sedang bermasalah dengan perasaan-perasaan kita sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau memang betul orang tersebut bersalah kepada kita, kita diberikan ruang di dalam Islam untuk melepaskan belenggu-belenggu perasaan itu dengan metode memaafkan. Ya, mari kita lihat berikutnya di dalam surat An-Nur ayat 22. Ini kasus kejadiannya adalah kasus kejadian ya yang menimpa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah pulang dari suatu peperangan, perang melawan Banu Mustalik. Di sebuah perjalanan, Rasulullah beristirahat dengan para sahabat yang lainnya. Kebetulan waktu itu Rasulullah membawa istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Mereka beristirahat dan Aisyah pun turun dari sekedupnya atau tenda yang ada di punggung unta lungsur untuk suatu keperluan. Ketika Aisyah keluar, Rasulullah sudah menganggap cukup beristirahat dan memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Ya, dilajengkeun perjalanan, Rasulullah menganggap Aisyah teh parantos aya dina sekedupna. Ternyata Aisyah teh teu aya. Dilanjutkanlah perjalanan. Kemudian nalika Rasulullah parantos teu aya, tos tebih Aisyah dongkap ka dinya. Nalika Aisyah dongkap, ternyata Rasulullah bersama rombongan sudah tidak ada. Aisyah merasa takut, khawatir, cemas, kudu ka mana, kudu ka saha. Kasaha minta tulung, jalan oge teu apal. Akhirnya Aisyah memutuskan untuk apa? Diam di tempat itu. Ya, dengan harapan mudah-mudahan Rasulullah menyadari dia tidak ada di sekedupnya, kemudian kembali ke tempat itu untuk menjemput. Ya. Ketika Aisyah di tengah kebingungan dan kesendirian waktu itu, datanglah seorang laki-laki sahabat Rasulullah, namanya adalah Sofwan bin Mu'attal. Beliau membawa untanya, dongkap kadinga. Kemudian Sofwan melihat Aisyah. Sofwan kaget. Dan Sofwan pun mengungkapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget. Nah beut aya Ummul Mukminin di dinga. Kemudian tanpa panjang lebar, Sofwan menyadari bahwa Aisyah tertinggal di tempat itu. Kemudian unta Sofwan itu diturunkan, ya, dirundukkan dan dipersilahkan Ummul Mukminin untuk naik ke atas unta itu. Naik.
Kemudian unta itu dituntun dan diantarkan oleh Sofwan kemana? Ke Madinah. Janten Sofwan bin Mu'attal hante ngabonceng Siti Aisyah dina onta. Ya, henteu sapertos film Brahma Kumbara atau napi nu sanes henteu. Tapi dengan penuh adab dituntun. Ya, dituntun dicandak ke mana? Ke Madinah. Dugi ke tempatna, dugi ke Madinah, kemudian terlihat oleh orang lain pemandangan itu. Dan di antara orang-orang yang mengetahui kejadian itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul dia mengatakan, laki-laki ini tidak mungkin aman dari perempuan ini. Perempuan ini pun tidak mungkin aman dari siapa? Dari laki-laki ini. Pasti mereka ada sesuatu, pasti mereka melakukan sesuatu. Dan terjadilah tuduhan-tuduhan terhadap siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah melakukan perselingkuhan dengan siapa? Dengan Sofwan bin Mu'attal. Yang menarik adalah berikutnya, berita bahwa Aisyah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal ini diedarkan, dipiralkan oleh 3 orang sahabat Rasulullah. Di antara 3 orang sahabat Rasul ini ada namanya adalah Mistah bin Usasah. Ya, Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah yang menyampaikan kepada orang lain bahwa Aisyah telah melakukan hal yang tidak pantas. Seperti itu, tanpa bukti, tanpa ada yang melihat. Diekspos, berita itu menjadi viral kemana-mana sampai Aisyah sakit. Abu Bakar pun tersakiti, tersinggung dengan kejadian itu. Yang menarik adalah ya, Mistah bin Usasah ini adalah saudara sepupu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masih keneh dulur. Dan yang lebih menarik lagi, Mistah bin Usasah ini makan dan minumnya, kebutuhan sehari-hari dia itu diberi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hebat tuh tak kira-kira. Ya. Dahar sapopoe beas nanaon mun di urang kangge tuang ngaleut dibiayaan ku Abu Bakar. Bari dulur sorangan nuduh putri Abu Bakar melakukan perselingkuhan dengan siapa? Dengan orang lain. Lamun urang posisina di Abu Bakar kira-kira kumaha? Hah? Kumaha, Bu? Wah, sigana teh ekspresina beda-beda. Ya. Mungkin yang paling sederhana, wahai anak-anak Bapak, maneh sing apalnya? Jelema nu mencoreng kula warga orang tetah eta. Ingat, 7 turunan tong poho. Ya, dahar dibere naon dibere teu kira-kira ka urang. Wah, murang sagala mun urang. Abu Bakar pun merasakan perasaan yang luar biasa waktu itu, ya. Kecewa, marah, kemudian juga keheul, ambek ke siapa? Ke Mistah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq waktu itu beliau mengungkapkan, demi Allah, aku tidak akan memberikan lagi bantuan kepada Mistah. Moal dibantuan deui, moal dibere deui eta si Mistah. Teu kira-kira. Ya. Keluar kalimat ini dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Allah menurunkan surat An-Nur ayat 10 sampai nanti 22. Diberitakan bahwa Aisyah itu suci, tidak terjadi perselingkuhan. Aisyah adalah wanita yang baik-baik. Yang mengekspos itu adalah orang-orang munafik dan yang lainnya, dan orang yang menuduh berzina dia pun dikenai hukuman sebanyak berapa? Cambuk 80 kali. Kemudian terakhir nanti turun ayat ini yang di depan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, maksudnya Abu Bakar, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan lagi bantuan kepada kaum kerabatnya, maksudnya Mistah, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, maksudnya Mistah. Kemudian apa yang diperintahkan Allah? Berikutnya kata Allah, wal ya'fu, dan hendaknya mereka memaafkan. Wal yaspahu, dan hendaknya mereka berlapang dada.
Kemudian kata Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar merespon dengan ungkapan, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku ingin diampuni dosa-dosaku ya Allah. Aku ingin diampuni. Aku memaafkannya ya Allah. Aku memaafkan Mistah ya Allah. Kemudian kata Abu Bakar, kalau Mistah datang kepadaku meminta bantuan, akan aku berikan bantuan 2 kali lipat untuk dia. Ini menunjukkan rilisnya batin Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan Abu Bakar mampu melepaskan pada waktu itu juga perasaan tidak nyaman, perasaan dendam, keuheuh, ambek, amarah kepada siapa? Kepada Mistah. Setelah Allah memerintahkan wal ya'fu, maafkanlah, wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Maukah Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membiarkan batin dan perasaan Abu Bakar As-Siddiq dibelenggu dengan perasaan amarah yang berlebih, dengan perasaan kecewa, dengan perasaan dendam kepada siapa? Kepada Mistah. Ketika itu dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, tentunya akan mengganggu batin dan kondisi Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Allah memerintahkan, maafkanlah, lepaskanlah. Maukah Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pendekatan yang dipakai oleh Al-Quran itu bukan pendekatan memperdalam luka, tetapi justru yang dipakai oleh Al-Quran adalah pendekatan melepaskan dan mengobati luka-luka yang ada di dalam batin dan perasaan Abu Bakar As-Siddiq. Terkadang nalika urang aya masalah nyeri hate ku hiji jalma, dongkap jalmi wargi urang, kunaon teh siga murung didongengkeun. Nya da memang si eta mah kitu, da mun abdi ge bakal kitu siga teh nyeri hate, bahkan mun abdi mah bakal leuwih-leuwih teh siga kitu teh. Geus atuh ka polisi keun, wah seueur saran teh. Tak urang ketika aya nu kitu teh asa dibantuan, ya, asa gede tanaga. Padahal sebetulnya jangan-jangan itu sedang memperdalam luka kita, bukan sedang mengobati. Siga ngabantuan tapi perasaan teh asa beuki nyerinya, seperti itu, tercager, seperti itu. Al-Quran tidak memakai pendekatan itu. Justru Al-Quran ya melakukan pendekatan wal ya'fu, maafkanlah, wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat lapang dada nanti kita ada bahasan khusus 10 jurus bagaimana agar kita bisa berlapang dada. Kebalikan dari lapang dada itu adalah sempit dada. Lapang dada teh lain dadana siga hulek, ya, hulek lalega, enggak. Lapang dada itu dadana teh lapang, mampu menyimpan banyak hal tanpa terpengaruh dengan pengaruh yang signifikan. Maka orang itu disebut dengan lapang lapang dada. Kalau di sini ada gelas kecil, ya, gelas berisi air, kemudian saya lemparkan kerikil dari atas karena gelas eta. Apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah caina bahe kamamana. Bisa jadi gelasnya tidak pecah. Kita ganti kerikilnya dengan batu yang agak besar, sageung peureub dilagragkeun ti luhur. Apa yang terjadi? Yang terjadi gelasnya pecah, kemudian airnya tumpah kemana-mana. Ganti deui batuna kudu leuwih gede, sagede hulu, sagede mastaka urang. Alungkeun ti luhur, apa yang terjadi? Hancur bubuk eta gelas teh, caina kamana-mana. Ya, kerikil tadi kita coba lemparkan jangan ke gelas, kita lemparkan ke laut di Pangandaran. Ya, apa yang terjadi? Apakah riaknya terlihat? Tidak terlihat. Suaranya terdengar? Tidak terdengar. Oh, meureun batuna kurang gede, tambah batuna rada gede, segede peureub. Alungkeun ke tengah. Suaranya terdengar? Tidak terdengar. Riaknya terlihat? Tidak terlihat.
Batunya tambah besar lagi, dilempar lagi ke tengah, suaranya terdengar, sama tidak terdengar, riaknya pun tidak terlihat. Apa maksudnya? Maksudnya, kata para ulama, bahwa bisa jadi persoalan-persoalan yang menimpa kita di dalam kehidupan, yang membuat kita tergoncang, yang membuat kita emosi, yang membuat kita sangat terluka, itu bukan karena besarnya masalah, ya, tapi karena sempitnya ruang batin kita, karena sempitnya dada kita. Bukti nak batu nu tadi dialungkeun ka laut mah teu nanaon, teu aya riak, teu kadenge, tapi karena gelas mah pecah. Ya, ada sebahagian orang ada masalah sedikit saja ngagibegna teh geus ka mana-mana. Ya, salaki dicarekan, budak dicarekan, tatangga ditalapung misalkan seperti itu. Ya, keur mah aya masalah, nambah masalah seperti itu. Padahal masalahnya bisa jadi sederhana seperti itu. Ya, ini sebetulnya apa yang salah? Jangan-jangan bukan masalahnya, tetapi batin dan dada kita yang sempit. Ya, jamaah sekalian, ini yang pertama. Berikutnya, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ini sebetulnya dimulai dari ayat 133-nya. Ketika Allah memerintahkan untuk bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luas. Surga itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ke bawahnya dijelaskan siapa itu yang berhak untuk menempati surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Di antaranya orang-orang yang berinfak ketika dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sulit. Yang kedua berikutnya wal qadhiminal ghaid, orang yang dia menahan amarah. Kemudian yang ketiga, ya ini yang bahasan kita, wal afina anin nas, dan orang-orang yang mereka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita. Terkadang sebahagian di antara kita menganggap bahwa masuk ke dalam surga itu kudu ngesang, kudu capek, ya. Kudu jadi ahli tahajud we kakara pantas kasawarga. Itu juga mungkin tidak salah. Sebahagian orang menganggap bahwa hayang ka surga teh kudu bolak-balik haji umroh wae. Mungkin juga itu tidak salah. Sebahagian orang ada yang menganggap hayang ka surga teh kudu maut di jalan Allah, terbunuh di dinga langsung ka sawarga. Mungkin itu juga tidak salah. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita ada amalan yang amalan itu mungkin tidak capek, tidak mengeluarkan tenaga, otot kita juga mungkin tidak keluar, tekesangan tenawan, hanya cukup duduk melepaskan belenggu-belenggu batin yang ada di dalam perasaan-perasaan kita atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang lain kepada kita. Lepaskan, maka kita menjadi orang yang layak dan pantas untuk menempati surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Siapa orang itu? Wal afina anin nas, dan orang-orang yang mereka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Siap untuk memaafkan Ibu dan Bapak? Siap? Kalau tadi pas hadir ikut kajian di sini, stok maaf di dalam batin kita kalau diangkakan 1 sampai 10, 1 itu sangat rendah, 10 sangat tinggi. Kira-kira stok maaf Ibu ada di angka berapa? Sabaraha Bu? Kalau 1 mah pendendam, 1, 2 dugikeun kalima pendendam, amarah, gede ambekkeun sia teu beunang ayeuna tahun hareup ku urang tingalikeun, seperti itu. Teu beunang ti hareup ti tukang, seperti itu. Ini adalah tipe-tipe angka 1 sampai berapa? 5. Kira-kira Ibu ada di angka berapa? Tapi sigana teh nu ngiring pangaosan di Abu Bakar mah levelna 10 sadaya insyaallah. Ya. Mohon. Aya nu 15 levelna? Ya. 15 matos dugikeun ka makom para wali rupiahna teh. Ya. Rek dicarekan dikumaha geus teu ambak-ambak, lempeng we seperti itu. Ya. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata ada amal ibadah yang sangat sederhana
teu capek, teu ngesang, teu naon, hanya melepaskan, membersihkan batin kita, perasaan kita atas dosa-dosa dan kesalahan orang lain kepada kita, tetapi efeknya menjadikan kita layak dan pantas untuk menempati surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, ya, sebahagian di antara kita ada terkadang yang mengungkapkan begini, mamah mati baheula ge siga kieu, hese ngahampura batur teh. Aya nu kitu, Bu? Saya mah dari dulu begini, susah memaafkan orang lain. Saya mah pendendam. Ti SD keneh ge pendendam saya mah. Waduh, meni siga bangga teh. Ya. Sumanget bangga. Hese. Saya mah geus kodratna. Geus ti dituna ti baheula kieu hese ngahampura batur. Itu seolah-olah dia sebetulnya mungkin dalam pikirannya dia sedang memperlihatkan bahwa dia hebat, gagah atau tangguh. Tapi sebetulnya dia sedang mengunci luka-lukanya di dalam. Ya, mengunci apa? Luka-lukanya di dalam, dan untuk tidak disembuhkan, tidak diobati. Dengan bahasa ungkapan ti baheula ge mamah mah kieu hese ngahampura batur. Pendendam ti baheula ge. Oke, mari kita lihat di dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2588, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menuturkan, kata Rasul, manaqasat shadaqatun min malin, sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi no sedekah hartana moal ngirangan, tapi malih nambahan. Ini bukan bahasan kita. Berikutnya kata Rasul, wa mazadallahu abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin membuatnya mulia. Coba lihat kalimatnya, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan dia akan semakin tambah apa? Mulia. Kalimat tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf, ini menunjukkan bahwa sifat memaafkan itu bisa bertambah. Ya. Kalau sifat memaafkan itu bisa bertambah, maka dia pun bisa berkurang. Sesuatu yang dia bisa bertambah kemudian bisa berkurang, artinya dia bisa berubah. Ya. Artinya bahwa ini menjadi dalil sifat memaafkan itu bukan tabiat yang tidak bisa diotak-atik, bukan perilaku yang tidak bisa dirubah, tetapi sifat memaafkan itu adalah perangai atau perilaku yang bisa diusahakan, dipelajari atau dilatih. Ya. Makanya bahasa Rasulullah, wa mazadallahu abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan dia akan semakin apa? Mulia. Allah nambah. Ya, kalimat Allah nambah berarti aya nu robah. Nu tadina hanteu pemaaf jadi naon? Jadi pemaaf. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, sehingga tidak berlaku ungkapan mamah mah tiba heula ge kieu hese ngahampura batur, bapak mah tiba heula ge kieu susah memaafkan orang, itu tidak berlaku, tidak benar, tidak seperti itu. Yang ada adalah mau atau tidak kita memaafkan siapa? Orang lain. Bisa dipahami, Bu? Sebahagian orang menganggap bahwa, mohon maaf, memaafkan itu adalah menghinakan diri. Sebahagian orang menganggap bahwa memaafkan itu kalah. Sebahagian orang menganggap memaafkan itu adalah epes meer dina bahasa Sunda mah. Sebahagian orang lagi menganggap bahwa memaafkan itu adalah apa? Pecundang. Padahal tidak seperti itu, kata Rasul. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan dia akan semakin apa? Mulia. Jadi memaafkan itu adalah mulia. Orang yang memaafkan itu dia adalah apa? Mulia. Sikap pemaaf itu sendiri pun adalah apa? Mulia. Jamaah sekalian
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap untuk memaafkan? Barangkali yang hadir di sini ada yang perasaannya sedang tidak nyaman karena seseorang, hatinya sedang terluka karena perilaku orang-orang di sekitarnya, atau juga ada rasa dendam, api amarah yang terus menyala-nyala di dalam kehidupannya. Timiti bentak hudang sare nepikeun karek sare deui nu aya teh keheul kaambak jeung amarah. Ini tentunya sangat merugikan. Bukan merugikan orang lain, tetapi merugikan siapa? Diri kita sendiri. Maka Rasulullah memberikan jalan keluar untuk terperangkapnya emosi dan perasaan-perasaan tadi dengan konsep memaafkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba melihat level batin yang lebih tinggi. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 4084, juga hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2722, Rasulullah mengungkapkan, wa inimruun syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu pika. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang dia ketahui ada pada kamu, hartosna kartu merah urang teh apalin manehna teh dibukakeun. Kemudian kata Rasul, pala tu'ayyirhu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau pun ketahui ada padanya. Manehna aib urang apa? Urang ge leuwih apal aib manehna. Kata Rasul, fala tu'ayyirhu, maka janganlah kamu membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Kemudian kata Rasul, fa innama wabalu dzalika alaih, maka akibat buruk biarkanlah dia yang menanggungnya. Sekali lagi, akibat buruk biarkanlah dia yang apa? Menanggungnya. Perbuatan baik akan kembali kepada pemiliknya. Pun demikian perbuatan jelek akan kembali kepada siapa? Kepada pemiliknya. Ya. Buah yang sudah busuk itu tidak perlu dijatuhkan, karena dengan sendiri dia akan jatuh sendirinya. Ya. Mun geus buruk eta buah teh, ayo ku urang ditinggangan dinaon capek, beak tanaga urang nage keun we da kege bakal uih ka dirina nyarira. Ya, ini diantaranya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, diungkapkan kata Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadi. Rasulullah tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Ia juga tidak pernah memukul istri-istrinya dan hamba sahayanya. Ya. Jadi sahebat-hebatna Rasulullah itu can kantos nenggel anu janten bojona, bari bojona teh aya salapan, sadayana teu acan aya nu dikepret, nu ditampiling, teu acan aya. Bahkan hamba sahaya, para budak membantunya tidak ada. Dan yang mengatakan ini adalah siapa? Istrinya sendiri, bukan orang lain. Rasulullah tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Dia juga tidak pernah memukul istri-istrinya dan hamba sahayanya, kecuali apabila beliau berjihad di jalan Allah, dan ketika beliau disakiti, beliau sama sekali tidak membalas orang yang menyakitinya, kecuali bila apa yang telah diharamkan Allah Ta'ala dilanggar, maka beliau membalasnya karena Allah Ta'ala. Ya, ini sangat luar biasa. Ini juga adalah level batin yang sangat tinggi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3477, hadis riwayat Imam Muslim nomor 1792, Ibnu Mas'ud menuturkan, ka'anni anduru ilan nabi, seolah-olah aku masih dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan seorang nabi dari para nabi. Jadi Rasul keur ngadongengkeun nabi-nabi kapungkur, ya, yaitu ketika nabi tersebut dipukul oleh kaumnya, ya, dipukul oleh kaumnya hingga menyebabkan keluar darahnya. Nabi dipukul oleh kaumnya sampai nabi itu berdarah, dan nabi itu mengusap darah tersebut dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui
Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini level batin yang sangat luar biasa ya. Kira-kira lamun urang kumaha Pak? Wah, siganana teh urang mah diembohan bahasa Sunda nama ya, diembohan. Dikepret mah mung sakali, embohan sakali. Jadi naon? Hiji dua atau napi dua hiji seperti itu. Jadi lamun teu nambahan teh asa teu puas seperti itu ya. Ini sebetulnya menunjukkan level batin, tingkatan batin, tingkatan kelapangan dada seseorang ya. Jadi aya tingkat jalmi anu dugikeun ka kitu, ketika dia disakiti pun masih kuat dan sanggup untuk mendoakan orang yang menyakitinya ya. Lamun urang mah painten keheulaanan. Waduh, eta bahasa keheulaanan teh. Keheulaanan ngeunah wae. Wow, kamana-mana. Seperti itu. Itu sebetulnya bukan sedang menceritakan orang lain, tetapi sedang menggambarkan bagaimana suasana apa? Batin, perasaan, keimanan diri dia sendiri. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya, kita percepat saja. Ini clue bahasan kajian kita kali ini, bahwa memberi maaf itu keperluannya untuk siapa? Sekali lagi saya tanyakan, memberi maaf itu keperluannya keperluan siapa? Keperluan nu salah tak keperluan orang? Sebahagian di antara kita menganggap bahwa memaafkan itu adalah keperluan maneh nu salah ka urang. Sok datang ka dia minta hampura ka urang, heug teu datang-datang dihampura moal. Dihampura moal dihampura da teu datang, anu nyeri hate we saha? Urang. Seperti itu. Leres teu? Anu boga salahna mah cuek we. Sarena tibra, batanna beuki ngagedean, daharna oge loba, seperti itu. Anu pusing jeung rudet urang, Pak. Seperti itu. Maka sebetulnya memberi maaf itu keperluannya adalah keperluan diri kita, bukan keperluan orang yang apa? Bersalah. Oke, mari kita lihat. Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tetapi melapangkan masa depan. Sekali lagi, memaafkan tidak mengubah masa lalu. Masa lalu nama terubah. 20 tahun kepengker pernah nyeri hate, ribut, dordar, pasea gede, rongkah, seperti itu. Masalah nama da geus lewat. Bisa jadi jalmi-jalmi lagi geus marawat, geus teu araya, tapi perasaan gendok, dendam, nyeri hatena masih keneh kabawa nepikeun ka ayeuna. Kira-kira rugi atau tidak? Makanya para ahli mereka mengungkapkan memaafkan itu tidak mengubah masa lalu, muarubah kejadian nama da geus kalewat, dan itu tidak perlu bagi kita. Akan tetapi memaafkan itu melapangkan masa depan. Hirup urang leuwih ngemplong ka hareupna, jaran urang leuwih lalega. Ketika apa? Ketika kita memilih untuk melepaskan, ketika kita memilih untuk rilis, tidak terpasung lagi dengan kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan, karena kita sudah berdamai, sudah melepaskan itu semua. Berarti kalau seperti itu, memaafkan itu kebutuhannya adalah kebutuhan diri kita, bukan kebutuhan siapa orang lain. Oke, berikutnya, memaafkan belum tentu merubah orang lain, tapi menyehatkan batin kita. Sekali lagi, ini poin penting pertemuan kita kali ini. Memaafkan belum tentu merubah orang lain, tapi menyehatkan batin kita. Terkadang ketika kita ingin memaafkan orang lain, itu sifatnya transaksional. Transaksional teh kieu Pak, sok ku aa dihampura, asal tak asalna teh sok loba teuing teh hararese deui gitu. Sok ku teteh dihampura, asal kadenya kudu robah sorangan. Heug jelema teh teu robah-robah dihampura moal. Tak kadang urang teh sok terpasung kuno kadaritu. Padahal sebetulnya manehna robah atanapi teu robah lain urusan urang. Rek robah silahkan, alhamdulillah, henteu ge kumaha maneh. Yang paling penting bagi kita adalah perasaan dan batin kita bisa pulih dan rilis dari perasaan-perasaan tidak nyaman atas perilaku-perilaku orang tersebut.
Oleh karena itu, memaafkan belum tentu merubah orang lain. Tidak perlu bagi kita. Ya, dia berubah, alhamdulillah, silahkan. Ya, tetapi dia tidak berubah pun dalam kondisi begitu terus-menerus, itu pilihan dia. Yang paling penting bagi kita adalah bahwa batin dan jiwa kita lebih sehat, lebih nyaman untuk menjalani kehidupan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa dipahami kira-kira? Berarti kalau seperti itu, memaafkan itu keperluan siapa? Keperluan diri kita sendiri. Jadi entong dihese-hese merehampura teh. Ya. Entong dipersulit, ya. Semakin dipersulit, maka itu kita semakin menyimpan banyak sampah di dalam batin dan jiwa kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tukang kayu, patukangan, anjeuna gaduh tempat nyarira, ngadamel kursi, ngadamel ranjang, ngadamel lomari, disugu, diragaji nanaon. Gaduh tempatna. Nalika dongkap waktos zuhur, azan duhur, anjeuna istirahat. Tuang ngaleueut heula teras salat. Nalika anjeuna keur istirahat, parabotan teh ngalayah digigireun di dinga. Kemudian nalika anjeuna keur teu aya keur istirahat, lebet orai sanca anu ageng, saageng naon? Saageng panangan kieu. Guluyur ka dinga, ngagulusur ka tempat parabotan. Orai sanca teh manehna teu apal ragaji, teu apal bedog, teu apal naon, guluyur ka dinga, ngaguluyur kana luhureun naon? Ragaji. Ragajina teh ragaji tukang atunya seukeut, ya. Ragaji teh ngagores kana beuteung orai, ya. Aya getihan sakedik, oraina teh langsung neuleugeg saha eta, gitu. Nganyarikeun ka urang seperti itu. Siap-siap dengan mode untuk membela diri dan menyerang. Kemudian ditingali badana, oh getihan, nyeri, bohak. Teu kira-kira maneh nyerang ka urang, nganyarikeun ka urang. Kemudian ditingali, oh aya ragaji, dia yang menyakiti saya. Kemudian ragaji itu diserang oleh dia. Ketika ragaji itu diserang, dipacok teh kalah kabeugi nyeri, getihan, malik ka tukang. Nalika malik teh lain sadar, kalah kabeuki esmosi gitu. Tuh kira-kira maneh beuteung urang geus nyeri, ayeuna beungeut urang dilukai, teu balai pisan. Sugan kurang tarik meureun ku urang pacok, dipacok deui, terus Pak dipacok. Semakin dia menyerang, semakin terluka. Dugikeun kabaloboran getih eta beungeut orai. Geus teu mirupa, tapi dendamnya semakin membara. Keinginan untuk menyerang semakin besar. Kemudian kata dia, sugan maneh kudu dikieu ragaji, ya. Akhirnya dia memutuskan untuk melilit ragaji itu. Dibelit eta ragaji, Pak. Dibelit, bari beungeut geus teu pararuguh, dibelit, sataker kebek dikaluarkeun tanaga, getih ngocor tina badana, anu tungtungna beak getih, badana terpotong-potong ngagaloler di dinga. Pae, we. Ragajina damang. Damang ragajina nama tegateuh henteu naon, ragajina da ragaji mah keur cicing, Pak. Leres teu? Ya. Ragaji mah keur cicing keur ngagoler, ngan sarah orai ngalewat ka mana? Ka dinga. Tah boa-boa, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini sebetulnya adalah netral-netral saja. Mungkin respon kita terlalu berlebih, semakin merespon justru bukan semakin menyelesaikan, tetapi semakin memperdalam luka-luka batin dan perasaan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memaafkan belum tentu merubah orang lain, tetapi menyehatkan batin dan perasaan kita. Terakhir sekali, cepat kita akan lihat manfaat dari banyak memaafkan. Yang pertama, hati kita menjadi lebih bersih, ya. Hati orang bersih, suci, ya. Ini manfaat yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi imunitas tubuh dia tambah apa? Kuat. Itu penelitiannya banyak, Pak, ya. Imunitas tubuh kita menguat. Kenapa? Karena batin kita damai, tenang, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Anu gede pangampura mah sareana ge tibra, Pak.
ya, henteu cemas, henteu naon, malah keur ngaji ge bisa sare. Malah keur eta teh pintu maafnya mukanya gede, alhamdulillah. Kudu disyukuri ka Allah Subhanahu wa taala yen urang teh boga batin jiwa anu naon bersih, ya. Meningkatkan kualitas apa? Tidur. Kenapa? Karena ketika ada tidak nyaman dari orang lain, dia lepaskan, sudah dia langsung maafkan, ya. Oke. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan apa? Mental. Ini juga penelitiannya ada, ya. Tidak mudah cemas, emosi dan yang lainnya. Yang kelima adalah menghilangkan apa? Kecemasan. Teu gampang cemas, panik, takut, reuas sareng nu sanesna. Kenapa? Karena dia melepaskan perasaan-perasaan tidak nyaman itu. Coba lamun urang loba nyimpen, ya. Panggih jeung jelema ieu dregdeg hate teh. Panggih jeung ieu reuas, panggih jeung ieu reuas, panggih jeung itu reuas. Bahkan punten ningali sendalna wae geus deg-degan hate teh nya reuas. Padahal jelemana mah eueuh, sendalna tinggalin di masjid seperti itu, daya teh ngedreg-deg kana hate teh, ya. Nah, ieu aya sendalna jelema eta seperti itu. Padahal jelemana mah eueuh katinggalin sendalna, ningali sendalna wae urang naon guling gasahan reuas gitu. Itu kan sampah sekali, tidak nyaman sekali kalau dipelihara terlalu lama di dalam apa? Jiwa dan batin kita. Kemudian menjaga kesehatan apa? Jantung, ya, karena lebih tenang, lebih damai, ya. Terakhir sekali, tanda bahwa ibu sudah memaafkan. Kan sok aya kieu di urang teh, geus dihampura da ku sae tiba heula teh gitu. Geus beres eta mah teu aya masalah, bener gitu teh, ya. Geus dihampura nama setahun ke belakang geus beres, ya. Tos ku ibunya atanapi ku teteh dimaafkeun, hampura sok beres tos. Sabulan tidinga jelema nu salah ka urang teh, urang kenging kabar anjeunna teh kenging ku kanker, kudu dioperasi. Kankerna kanker ganas, kudu dioperasi ka rumah sakit anu tebih di Jakarta di mana. Dugi ka urang berita anana teh, kumaha cek urang? Tuh da, nu salah ka teteh mah moal di akhirat, di dunia kana ge beunang. Aduh eta teh. Padahal eta teh bahasana mah geus naon? Geus dihampura. Tapi ketika dugi karinga tofan cek teteh ge hiji-hiji ditinggalikeun ku Allah mah. Nu salah ka teteh mah tingali kanker we tingali. Bisi aya sahari nu hayang gitu. Itu kan sebetulnya belum beres kalau begitu. Dia belum benar-benar apa? Memaafkan. Ada 4 indikasi. Yang pertama, tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Tos teu aya. Geus lempeng, geus lurus, geus bersih. Bahkan ngadoakeun kahadian, maka itu adalah tanda atau alamat dia sudah selesai. Berikutnya, mengikhlaskan yang sudah terjadi nyantos datos kajantenan. Dia sudah memaafkan, sudah melepaskan. Yang ketiga adalah keinginan untuk berdamai dengan orang tersebut. Artinya siap untuk bertemu, siap untuk ketemu, kemudian juga siap untuk berbicara atau berdamai. Yang keempat adalah mohon maaf, tidak mengungkit kesalahan. Ya, ini tanda yang keempat, tidak mengungkit apa? Kesalahan. Biasanya ibu-ibu mah ahli sejarah teh. Ibu-ibu mah ahli naon? Sejarah. Kejadianna 15 tahun kapengker tapi ayeuna teh masih kene di hotelan teh diangkat terus. Mun pakar sejarah mah kitu eta Pak. Eta teh tanda can beres ngahampura gitu teh. Can beres naon? Ngahampura. Kita belum selesai apa? Memaafkan. Jamaah sekalian, itu saja barangkali catatan-catatan kecil tentang apa? Memaafkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang mampu mengelola perasaan kita, melepaskan setiap perasaan-perasaan tidak nyaman atas kesalahan-kesalahan orang lain kepada diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.